Di dada Zhang Yi, setitik cahaya hitam yang sangat pekat menyala. Cahaya itu begitu murni, hingga bahkan cahaya di sekitarnya, suara, dan penglihatan pun ditelan olehnya. Cahaya itu dengan cepat melesat ke udara, melayang di tengah arena pertarungan, lalu berubah menjadi sebuah matahari hitam dengan diameter puluhan meter. Dengan keangkuhan, layaknya iblis pemusnah segala sesuatu, ia melayang tepat di atas kepala Zhang Yi. Dosa penistaan terhadap dewa. Turunnya matahari hitam. Matahari hitam itu tidak memancarkan suhu tinggi, melainkan memancarkan gaya gravitasi dan kekuatan pemusnahan yang mengerikan hingga ke tingkat ekstrim. Berlutut, Zhang Yi mengucapkan dua kata itu dengan pelan, lalu tangan kanannya perlahan menekan ke bawah. Matahari hitam di udara tiba-tiba bergetar hebat, dan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke segala arah. Seperti badai matahari yang menyapu alam semesta. Buk! Takamika Musubi no Kami yang sedang menyerbu, tiba-tiba merasakan seolah gunung Tai menekan punggungnya. Tubuhnya yang besar kehilangan kendali dan langsung berlutut ke tanah, tulang lututnya hancur. Meskipun dengan bantuan formasi Wuji Wangsheng ia untuk sementara meningkatkan kekuatannya, saat Zhang Yi melepaskan teknik pamungkasnya, ia mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui indeks kekuatan aslinya. Bahkan Takamika Musubi no Kami dalam kondisi ini pun tidak mampu menahannya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang bukan miliknya sendiri pada akhirnya hanyalah ilusi. Kekuatan apa ini? Apa ini? Ia menatap dengan ketakutan ke arah matahari hitam yang semakin mendekat di atas kepalanya. Di dalam matahari hitam itu, ia melihat kehampaan sejati, melihat akhir dari segala sesuatu. Pada saat inilah ia benar-benar menyadari bahwa kekuatan Zhang Yi bukan hanya lebih kuat dibandingkan saat konferensi 10.000 ras 3 tahun lalu, tetapi jauh lebih kuat dari itu. Bahkan, kecepatan peningkatan kekuatannya telah melampaui pemahamannya. Ini adalah pemakaman untukmu. Berakhirlah, tikus! Matahari hitam itu akhirnya jatuh sepenuhnya, menelan Takamika Musubi no Kami beserta pedang Kusanagi tanpa sisa. Tidak ada ledakan api, tidak ada suara dentuman yang memekakkan telinga. Yang ada hanyalah pemusnahan. Seolah-olah sebuah penghapus menghapus jejak keberadaan Takamika Musubi no Kami sedikit demi sedikit dari atas kertas gambar. Bulu, otot, dan tulangnya terurai menjadi atom paling dasar di bawah cahaya hitam itu. Bahkan pedang Kusanagi yang disebut abadi pun setelah mengeluarkan satu jeritan pilu, retak sedikit demi sedikit, lalu hancur menjadi serpihan logam dan lenyap. Ketika cahaya hitam itu menghilang, arena yang terbentuk dari bilah pedang juga ikut lenyap. Di atas reruntuhan Takamagahara, yang tersisa hanyalah sebuah kawah raksasa yang tak berdasar. Angin dan salju kembali berhembus, namun tak mampu menghilangkan aura pembunuhan yang tersisa di tempat itu. Zhang Yi berdiri di tepi kawah. Pakaian tempur kaisar putih di tubuhnya tetap bersih tanpa noda. Ia menunduk, melirik ke dalam jurang di bawah kakinya. Setelah memastikan tak ada lagi sedikit pun tanda kehidupan, barulah ia perlahan berbalik. Dengan kemampuan seperti ini, berani menyebut diri sebagai dewa. Dengan demikian, 3 dewa tertinggi dari ras tikus mutan telah sepenuhnya gugur. Ia tersenyum ringan, merapikan kerah bajunya, lalu memandang ke arah kapal perang yang melayang di kejauhan. Cicit, cicit, cicit. Ketakutan menyebar ke seluruh kepulauan Neon. Ini benar-benar serangan lintas dimensi. Menghadapi pasukan robot penjarah pasir dan kelompok Paman Yu, para tikus mutan itu dengan ngeri menyadari bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lu Keran mengendalikan sejumlah besar burung gagak mekanis, seolah sedang memainkan permainan perang, dengan mudah menghancurkan para prajurit tikus mutan yang berteriak banzai saat menyerbu menjadi daging cincang. Senjata laser yang mengenai tubuh menciptakan sensasi ledakan penuh estetika kekerasan. Tubuh mereka tidak meledak, melainkan berubah menjadi kabut darah merah di udara. Keberanian tidak lagi memiliki arti dalam situasi ini. Yang ada di antara kedua pihak adalah kesenjangan tingkat peradaban.
Meskipun hanya mempelajari kurang dari 1/10 teknologi dari ras Yihen dan peradaban penjara pasir, itu sudah cukup untuk menyapu bersih negeri Zean. Para tikus mutan terus menyerbu, namun mereka juga mati dengan kecepatan yang lebih cepat. Perlahan, ketika mereka mulai menyadari bahwa keberanian mereka tidak lagi berarti, rasa takut sepenuhnya menguasai hati mereka. Monster! Tidak bisa menang, sama sekali tidak bisa menang. Senjata tidak berguna, bahkan pasukan Hyaki pun telah dihancurkan. Aku tidak mau bertarung lagi. Aku tidak mau. Bahkan sosok kuat seperti Nurarihyon di hadapan Paman Yu yang mengenakan zirah iblis, hancur seperti daging cincang. Apalagi mereka, tanah yang dahulu disebut Kepulauan Neon kini sedang mengalami pemformatan dalam arti yang sebenarnya. Dan seiring gugurnya Takamika Musubi no Kami, pilar spiritual terakhir negeri Zean pun runtuh. Ratusan ribu hingga jutaan. Sisa ras tikus mutan tidak memilih menyerah, melainkan seperti kecoa yang ketakutan, melarikan diri ke dalam tempat perlindungan bawah tanah, bunker, bahkan jaringan kereta bawah tanah yang terbengkalai. Mereka berusaha memanfaatkan kompleksitas struktur bawah tanah untuk bertahan hidup, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, di hadapan teknologi tingkat dimensi yang lebih tinggi, persembunyian semacam ini tampak begitu kekanak-kanakan dan menggelikan. Xu Pangzi melepaskan badai es dan salju. Duri-duri es yang cukup untuk menutupi ratusan li bermekaran, seketika membunuh sejumlah besar tikus mutan. Namun ia menyadari bahwa musuh di permukaan tanah dengan cepat menghilang. Kemana mereka pergi? Xu Pangzi segera menghubungi Lukeran dan Yang Xin di kapal perang. Nona Lu, Nona Yang, tikus-tikus itu kabur. Bagaimana menanganinya? Kabur? Tidak ada yang namanya kabur. Tunggu sebentar. Suara Lukeran terdengar sedikit penuh main-main. Matanya tampak bersemangat. Di langit, kapal raksasa hitam yang menutupi langit, Dreamer, perlahan menyesuaikan posisinya. Di ruang kendali utama, Lukeran duduk di kursi mekanis melayang. Di hadapannya aliran data holografik yang padat. Jari-jarinya menari lincah di udara dengan ekspresi dingin dan fokus khas seorang teknisi. Mereka kira ini masih zaman dulu. Bersembunyi di bawah tanah bisa lolos. Sungguh konyol. Radar deteksi kehidupan tingkat planet. Aktifkan dengan daya penuh. Suara Lukeran tenang seperti sedang membacakan laporan cuaca. Kedalaman pemindaian 2000 meter di bawah tanah. Penguncian ciri biologis, ras tikus mutan. Saring unit sekutu. Dari Dreamer, puluhan tirai cahaya raksasa muncul, menyapu seluruh pulau seperti lampu sorot, lalu menutupi wilayah udara, laut, dan menembus jauh ke dalam tanah. Peradaban tingkat kosmik yang sesungguhnya mampu memindai seluruh planet. Bagi Dreamer, memindai seluruh pulau bukanlah masalah besar. Tak lama kemudian, sistem utama memberikan umpan balik. Bip, pemindaian selesai. Target terkunci. 3.427.600 titik reaksi kehidupan. Di layar, peta 3 dimensi seluruh Kepulauan Neon berubah menjadi semi-transparan. Tak terhitung titik cahaya merah tersebar padat di bawah permukaan tanah. Ada yang bersembunyi ratusan meter di bawah tanah, ada yang meringkuk di gua batu di dasar laut. Namun, di mata elektronik Dreamer yang mampu melihat segalanya, mereka semua tampak jelas seperti noda tinta di atas kertas putih. Permainan peta umpet sudah berakhir. Sudut bibir Lukeran terangkat membentuk lengkungan kejam. Itu adalah kesombongan seorang pemburu. Ini juga merupakan kesenangan khas para pecinta teknologi. Hanya dengan mengangkat tangan sedikit, tanpa perlu menumpahkan darah, mereka sudah bisa dengan mudah menentukan hidup dan mati ribuan makhluk. Perasaan itu begitu memuaskan, seolah-olah menjadi dewa. Selanjutnya adalah operasi pemusnahan tikus. Suka bermain whack-a-mole. Lukeran menjilat bibirnya, jari telunjuk tangan kanannya menekan keras layar kendali. Array meriam sekunder, isi daya. Target terkunci, bebas tembak. Klik, klik, klik. Di bagian bawah kapal perang, ratusan moncong meriam yang sangat presisi berputar keluar secara bersamaan. Pada detik berikutnya, seluruh langit disinari cahaya yang menyilaukan. Ratusan berkas laser berenergi tinggi, seperti tombak penghakiman para dewa, membawa suhu penghancur, menembus lurus ke arah bumi. Laser-laser ini
telah dimodulasi dengan frekuensi khusus, memiliki daya tembus yang sangat kuat. Batu, beton, ataupun gerbang baja. Di hadapan sinar-sinar ini, semua pertahanan rapuh seperti tahu. Berkas laser menari liar, seperti pertunjukan cahaya, namun sebenarnya sangat teratur, menyapu permukaan bumi secara miring seperti pedang tajam yang tak tertandingi. Berkas laser dengan mudah menembus permukaan tanah, melelehkan lapisan batu setebal ratusan meter, dan secara akurat mengenai para tikus mutan yang bersembunyi di kedalaman. Cii. Jeritan dari bawah tanah bahkan belum sempat terdengar, sudah tertutup oleh suara penguapan seketika. Titik-titik merah di layar radar padam dengan cepat satu persatu. Seluruh wilayah Takamagahara berubah menjadi sarang lebah. Setiap jatuhnya satu berkas cahaya berarti kehancuran total satu titik konsentrasi. Pembersihan secara fisik terlalu lambat. Yang Shin-Shin, yang sejak tadi berdiri di samping dengan tangan putih bersih terlipat, menatap titik-titik merah yang masih padat di layar, lalu berkata dengan tenang, "Meskipun cakupan daya tembak seperti ini sangat spektakuler, aku tidak menyukai sensasi kehancuran tanpa pandang bulu seperti ini. Selain itu, kita harus berpacu dengan waktu dan segera mengakhiri pertempuran." Lukeran mengangkat bahu, lalu menjulurkan lidahnya dengan nakal. "Kalau kamu punya cara yang lebih baik, silakan saja, Nona Shin-Shin." Yang Shin-Shin perlahan berjalan ke tepi kapal perang. Pintu kabin terbuka. Angin kencang menerobos masuk, mengibaskan ujung pakaiannya yang tipis. Ia memandang ke bawah, ke tanah yang dipenuhi keputusasaan dan kematian. Di kedalaman matanya, secercah cahaya hitam yang suram mulai berputar. "Karena kalian begitu suka saling membunuh, biar aku bantu sedikit." Yang Shin-Shin mengulurkan telapak tangannya yang pucat, lalu menggenggam ringan ke arah kehampaan di bawah. Kemampuan dibuka. Boneka malaikat jatuh. Boom! Kabut hitam yang membuat jantung berdebar tiba-tiba menyembur keluar dari celah-celah tanah tanpa peringatan. Kabut hitam itu begitu pekat, seolah-olah kegelapan yang mencair, membawa hawa dingin dan keanehan yang tak terlukiskan, dengan cepat menyelimuti medan perang dalam radius ratusan kilometer. Di pusat kabut hitam, sebuah sosok raksasa perlahan berdiri. Itu adalah boneka mengerikan setinggi ratusan meter. Ia bukan entitas nyata, melainkan seperti monster jahitan yang terbentuk dari potongan-potongan mayat yang hancur, serta kebencian yang dipaksakan menyatu. Wajahnya adalah lubang hitam kehampaan, sementara di punggungnya tumbuh 6 sayap rusak yang terbuat dari tulang putih. Di tangan makhluk mengerikan itu, tergenggam busur panjang raksasa yang juga terbentuk dari kabut hitam, busur penghakiman. "Pergilah, sebarkan ketakutan ke setiap sudut." Jari yang Shin-Shin membuat gerakan menarik busur di udara. Pada saat yang sama, boneka malaikat jatuh raksasa itu juga menarik penuh busur di tangannya. Terdengar suara krek, krek, krek dari tali busur yang menegang, lalu kabut hitam berkumpul liar di atasnya, hingga akhirnya memadat menjadi satu anak panah emas yang begitu cemerlang. Emas itu bukanlah kesucian, melainkan membawa pesona aneh yang memabukkan. Brak! Tali busur bergetar. Anak panah emas melesat keluar. Ia tidak langsung menuju tanah, melainkan meledak di udara. Satu anak panah emas raksasa itu dalam sekejap terpecah menjadi jutaan jarum cahaya emas yang setipis rambut. Mereka seperti hujan emas yang menutupi seluruh pulau, mengabaikan rintangan medan, mengabaikan perlindungan apapun, menembus ke dalam tanah, dan secara tepat menusuk tubuh setiap tikus mutan yang tersisa. Pada saat ini, seluruh dunia hening selama 1 detik. Segera setelah itu, neraka yang lebih berdarah dan lebih gila dari sebelumnya pun turun. Ciit, ciit, ciit. Para tikus mutan yang sebelumnya bersembunyi gemetar di dalam bunker, tiba-tiba memutar mata mereka hingga putih, dan simbol emas aneh menyala di pupil mereka. Dengan segala cara, bunuh setiap tikus mutan yang terlihat di depan mata. Perintah ini ditanamkan ke dalam otak mereka, menjadi aturan yang harus mereka patuhi. Maka, rekan di samping berubah menjadi musuh. Keluarga di depan mata berubah menjadi mangsa, tanpa keraguan, tanpa belas kasihan.
Sejumlah besar tikus mutan yang dikendalikan oleh boneka malaikat jatuh mengambil senjata di sekitar mereka, bahkan membuka taring, lalu menerkam sesama jenis mereka dengan gila. Di dalam bunker bawah tanah, darah mengalir membentuk sungai. Bunuh! 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 Tragedi saling membunuh terjadi di setiap sudut, dari Takamagahara meluas hingga seluruh kepulauan Neon kini. Yang Shinshin telah memasuki tingkat kesatria dengan indeks kemampuan 53.000 poin. Ia dapat mengendalikan puluhan ribu tikus mutan dalam waktu yang cukup lama. Dan selama tikus-tikus mutan itu belum mati, mereka akan menyebar seperti wabah ke seluruh kepulauan Neon, mencari sesama jenis dan membunuh mereka. Setelah menyelesaikan tugas, mereka akan menjalankan perintah terakhir, penghancuran diri. Karena itu, tanpa perlu Yang Shinshin menggerakkan satu jari pun lagi, sisa kekuatan negara Zepan pun hancur dengan sendirinya di bawah kendali mutlak ini. Kurang dari 3 jam, ratusan juta titik merah yang padat di layar radar itu pun sepenuhnya padam. Seluruh kepulauan Neon, selain suara angin dan salju yang meraung, tidak lagi memiliki sedikit pun suara kehidupan. Negara Zepan pun akhirnya mencapai akhir kehancurannya. Melihat pemandangan ini, Lukeran pun tak bisa menahan diri untuk tercengang. Perbedaan daya hancur antara tingkat kesatria dan tingkat uskup benar-benar tidak bisa dibandingkan. Di atas reruntuhan Takamagahara, di samping kawah meteorit raksasa itu, Lukeran dan Yang Shinshin mengendalikan baju tempur mereka dan terbang ke sana, berjalan menuju Zhang Yi yang sudah menunggu di tempat itu. Kerja bagus. Zhang Yi menatap mereka berdua, lalu mengangguk dengan penuh penghargaan. Lebih cepat dari yang aku perkirakan. Hanya sekumpulan tikus yang bersembunyi di lubang tanah, tidak ada tantangan sama sekali. Lukeran mendecakkan bibir, tampak belum puas. Zhang Yi tersenyum, lalu berkata kepadanya, "Ini baru pertempuran pertama saja. Setelah menyelesaikan tempat ini," ia sedikit menyipitkan matanya, memandang ke arah barat. Mereka juga mungkin akan mulai bergerak. Ya. Kebetulan sudah saatnya mengakhiri sandiwara ini. Yang Shinshin berkata, "Bagaimanapun, kita selesaikan dulu hal yang paling mendesak." Zhang Yi mengangguk, lalu memandang ke arah Lukeran dan berkata, "Perintahkan pasukan mekanis untuk menyelidiki seluruh pulau, terutama Takamagahara. Gali sedalam mungkin. Aku ingin semua data tentang koridor langit berbintang ditemukan." Memusnahkan ras tikus mutan hanyalah tindakan sambil lalu. Benar, Zhang Yi sekarang memang bisa searogan itu. Namun alasan dia memilih untuk menyerang tanpa deklarasi perang dan menaklukkan ras tikus mutan dengan kilat, terutama adalah demi catatan Jomon yang mereka kuasai. Koridor langit. Berbintang, benda langit yang penuh bahaya sekaligus mungkin menyimpan harta karun. Itulah yang benar-benar ia pedulikan. Lukeran segera mengerahkan pasukan mekanik untuk memulai pencarian besar-besaran di wilayah Takamagahara. Barang sepenting itu tentu saja disimpan di tempat paling aman. Seluruh topografi kepulauan Neon, termasuk struktur bawah tanahnya, dianalisis secara menyeluruh. Sejumlah besar bentuk kehidupan mekanik mulai bekerja. Pada saat itu, Zhang Yi menerima pesan dari kota Tianhai. Itu adalah saluran terenkripsi. Saat ini seluruh sinyal di Kepulauan Neon telah diblokir. Hanya Deng Shentong, Hou Tu, dan yang lainnya yang bisa menghubunginya. Ketika ia memperhatikan dengan saksama, benar saja, itu adalah pesan dari Deng Shentong. "Bos Zhang, kalian baru saja kembali, lalu langsung melancarkan serangan kilat ke Kepulauan Neon. Dampaknya benar-benar besar. Waktu pertempuran telah berlalu setengah hari. Meski sinyal bisa diblokir, tetap tidak bisa lolos dari mata-mata luar. Lagi pula, skala perang ini terlalu besar. Seluruh pulau bergetar karenanya." Zhang Yi tidak terlalu memedulikannya. Semuanya sudah menjadi kenyataan, dan ia tidak takut pada reaksi dari kekuatan manapun. "Aku masih harus menyelesaikan pekerjaan di sini. Kita bicara nanti." Situasinya agak besar. Meskipun aku tidak tahu pasti apa yang terjadi di pihak kalian, sebaiknya kalian segera kembali. Baik. Zhang Yi mengakhiri komunikasi dengan Deng Shentong. Tetap tenang menunggu Lukeran mencari data. Ia sendiri tidak bisa pergi,
terutama karena khawatir akan terjadi hal tak terduga. Efisiensi kerja pasukan mekanik sangat tinggi. Mereka menggali di sekitar reruntuhan Takamagahara, dan dalam waktu kurang dari setengah jam sudah menemukan sesuatu yang berguna. Luke Ran menerima sebuah perangkat penyimpanan dari tangan salah satu makhluk mekanik teknik. Setelah memeriksanya, ia berkata dengan gembira kepada Zhang Yi, "Saat kami membersihkan basis data bawah tanah Takamagahara, kami menemukan sesuatu yang luar biasa." Yang Xin melangkah maju, menyerahkan sebuah penyimpanan berbentuk kristal yang memancarkan cahaya biru samar kepada Zhang Yi. Ini ditemukan di ruang rahasia pribadi Takami Musubi no Kami. Meskipun sebagian besar data telah dienkripsi, setelah analisis awal, ini adalah arsip rahasia tentang peradaban Jomon kuno. Tulisan Jomon sangat mudah dikenali, terlihat seperti pola yang dicetak dengan tali rami di atas tanah liat, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah sistem tulisan. Ekspresi yang Xin tampak agak serius. Di dalamnya, kemungkinan membahas asal-usul ras langit berbintang, serta beberapa rahasia alam semesta yang belum pernah kita dengar. Zhang Yi menerima kristal itu, membayangkan aliran informasi besar di dalamnya. Alisnya sedikit berkerut. Peradaban Jomon. Itu adalah asal-usul ras Zepan, sekaligus petunjuk yang paling mendekati rahasia ras langit berbintang. Sepertinya kita tidak datang sia-sia kali ini. Zhang Yi langsung menyerahkan kembali penyimpanan kristal itu kepada Yang Xin. Keran lanjutkan penggalian, lalu serahkan kepada Xin untuk memecahkannya. Ini mungkin berkaitan dengan kunci bagi kita untuk memanfaatkan koridor langit berbintang di masa depan. Mengerti? Saat ketiganya berdiri di atas reruntuhan, membahas rencana masa depan, di seberang lautan yang jauh, sebuah badai yang menargetkan mereka sedang terbentuk. Ini adalah ruang rapat virtual yang berada dalam kegelapan mutlak. 4 pilar cahaya proyeksi raksasa menjulang ke langit, masing-masing mewakili 4 ras peradaban kuno besar di sekitar negara Huaxu, ras surgawi, ras baja, ras titan, dan ras serigala bertaring. Suasana begitu menekan hingga membuat orang sulit bernapas, seolah udara membeku menjadi es. Sudah dipastikan, yang pertama memecah keheningan adalah pemimpin ras surgawi, Mingwo. Tes ia memiliki wajah tampan yang nyaris menyerupai makhluk iblis. Tubuhnya tampak samar, seolah bisa menyatu dengan udara kapan saja. Sayap putih bersih di punggungnya kini terlihat agak redup. Suaranya memang tenang, tetapi getaran di ujung nadanya mengungkapkan gejolak hebat dalam hatinya. Sudah dipastikan, yang menjawabnya adalah seorang raksasa yang seluruh tubuhnya terbungkus baju zirah besi hitam tebal. Ia adalah pemimpin ras baja, Jianshou. Suaranya terdengar seperti gesekan logam yang menusuk telinga. Selama setengah tahun berturut-turut, tidak ada kabar dari armada antar bintang. Ditambah lagi Kaos kembali memimpin pasukan dan langsung menyerang negara Zepan. Ini sudah membuktikan bahwa armada gabungan 5 ras, beserta semua kapal utama dan prajurit super, semuanya telah menjadi debu kosmik. Tidak ada yang selamat, satu pun tidak. Bang! Sebuah kepalan batu raksasa menghantam meja rapat dengan keras, mengguncang seluruh ruang virtual. Pemimpin ras Titan, raksasa 100 lengan gulici, mengeluarkan raungan seperti guntur. 6 lengannya berayun liar di belakang, meluapkan ketakutan dan kemarahan. Bagaimana mungkin? Itu adalah fondasi yang kami kumpulkan selama ribuan tahun. 5 orang tingkat ksatria, ratusan tingkat uskup. Berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk melatih sebanyak itu? Ledakan besar para manusia super bermula dari datangnya zaman es itu. 6 generasi manusia mengalami kematian besar-besaran. Ruang eter terbuka, dan berbagai ras pun melahirkan banyak individu kuat. Sisa-sisa peradaban kuno ini sebenarnya tidak seperti ras naga, yang memiliki kekuatan absolut dan sejarah santai selama ratusan juta tahun. Sebaliknya, sebagian besar ras peradaban kuno dulunya seperti anjing terlantar yang menghindari bencana, hanya menyisakan sedikit percikan kehidupan. Karena itu, mereka jauh lebih sulit menerima kematian para kuat tersebut. Sudah direncanakan begitu lama, menyiapkan begitu banyak ahli,
Seharusnya ini adalah pembunuhan mutlak. Bagaimana mungkin semuanya dibantai oleh seorang manusia? Dia sebenarnya makhluk apa? Apakah dia dewa? Faktanya adalah, dia jauh lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Suara dingin terdengar dari sudut ruangan. Di sana, seekor serigala raksasa bertubuh ramping dengan mata berkilau api hijau gelap sedang berjongkok. Ia adalah pemimpin ras serigala bertaring, Rondel. Ia menjilat cakarnya, lalu berkata dengan nada suram, "Baru saja kami menerima informasi, negara Zepan sudah lenyap." Lenyap maksudnya apa? Mingo mengerutkan kening. Secara harfiah, Rondel mencibir dingin. Kaos mengemudikan kapal perang kembali ke bumi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia membunuh Takami Musubi no Kami, membantai seluruh ras Zepan yang berjumlah ratusan ribu, bahkan menghancurkan Takamagahara. Sekarang Kepulauan Neon sudah berubah menjadi tanah kematian. Keheningan seperti kematian kembali menyelimuti. Keempat penguasa yang dulu memandang rendah 6 generasi manusia dan menganggap diri mereka sebagai penguasa, kini merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Pengepungan telah gagal. Bahkan sebelum kabar pengepungan itu kembali, pihak lawan sudah membunuh jalan pulang dan memusnahkan satu sekutu. 5 peradaban besar bisa bersatu karena kekuatan mereka relatif setara. Namun, jika Zhang Yi bisa memusnahkan negara Zepan dalam setengah hari, bukankah ia juga bisa melakukan hal yang sama kepada mereka? Rasa takut yang sangat kuat menyelimuti hati semua orang di tempat itu. Berikutnya adalah kita. Jianzhou berkata dengan suara berat, "Kekacauan itu adalah seorang gila yang pasti membalas setiap dendam. Kita telah ikut serta dalam rencana pengepungannya. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Negara Zeban hanyalah permulaan. Kalau begitu, kita harus menyerang lebih dulu." Guliki meraung marah. "Apa kita akan duduk diam menunggu mati?" Tentu saja tidak. Mingwo menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya kembali pada keanggunan dan kesombongan sebagai pemimpin klan surgawi. Hanya saja di dalam tatapannya kini terselip keganasan seorang nekat. Karena kita sudah benar-benar bermusuhan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. 4 ras kita bergabung, kekuatan militer kita 10 kali lipat dari negara Huaxu. Selama kita menyerang sebelum kekacauan itu bereaksi, merebut negara Huaxu, dan menjadikan ratusan juta manusia sebagai sandera, dia akan ragu untuk bertindak. Bukan hanya itu, mata hijau milik Langdir berkilat licik. Kita harus berdiri di puncak moralitas. Segera umumkan ke seluruh bumi, Zhang Yi, sebagai seorang kuat dari generasi ke-6 manusia, telah mengkhianati aliansi bumi di luar angkasa, secara aktif menyerang armada eksplorasi peradaban kuno, dan secara kejam membantai negara Zeban. Dia adalah iblis yang brutal. Kita memulai perang demi menjaga perdamaian dan keadilan bumi. Memang sejak awal ras-ras kuno sudah memiliki perasaan aneh terhadap generasi ke-6 manusia. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi permusuhan mereka terhadap generasi ke-6. Siapa tahu kita bisa sekaligus memusnahkan seluruh negara Huaxu, termasuk kekacauan itu. Rencana ini bagus. Jianzhou mengangguk. Walaupun licik, tapi sangat efektif. Selama kita memegang kebenaran moral, kita bisa membuat sebagian besar ras yang tidak puas terhadap generasi ke-6, bahkan banyak pihak netral, berpihak pada kita. Perjanjian yang ditandatangani dalam Kongres 10.000 ras memang tidak pernah benar-benar stabil. Hubungan antara berbagai ras dan generasi ke-6 manusia berada di ambang kehancuran. Perdamaian yang tampak di permukaan bisa runtuh kapan saja. Lagi pula, kekuatan keseluruhan generasi ke-6 manusia tidak terlalu kuat, tetapi mereka tetap menguasai wilayah terbesar di bumi dengan populasi lebih dari 300 juta. Ras-ras lain, meskipun tidak mengatakannya, dalam hati mereka sebenarnya berharap generasi ke-6 segera lenyap. Pada saat itu, Mingwo yang sejak tadi diam tiba-tiba merendahkan suaranya, menunjuk ke kegelapan hampa di atas kepala mereka. Dan lagi, jangan lupa, di belakang kita ada yang mulia itu. Begitu mendengar kata yang mulia itu, 3 pemimpin lain yang sebelumnya garang langsung menjadi patuh, seperti burung puyuh,
Mata mereka dipenuhi rasa hormat yang mendalam, bahkan lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap Zhang Yi. Yang mulia itu sudah berbicara, suara Mingwo bergetar. Ia adalah eksistensi dari dunia tingkat tinggi yang sejati. Penguasa di balik layar yang diam-diam mendukung kita untuk membersihkan peradaban manusia. Kehancuran armada 5 ras sudah membuat Yang Mulia itu sangat tidak senang. Jika kita tidak bisa segera menyelesaikan Zhang Yi dan membuktikan nilai kita, kita akan dihapus. Langdir menggigil melanjutkan ucapannya. Ketakutan seringkali menjadi pendorong terbesar. Guliki tiba-tiba berdiri, 8 lengannya mengepal bersamaan, mengaumkan seruan perang. Kalau begitu bertarung. Keluarkan semua kartu truf. Bangkitkan semua pasukan yang tertidur. Kali ini, entah negara Huaxu yang musnah atau kita yang binasi. Mereka juga memahami bahwa saat ini tidak ada pilihan lain. Jika Zhang Yi berniat memberi mereka jalan keluar, dia tidak mungkin melancarkan serangan tanpa peringatan dan langsung memusnahkan negara Zeban dalam satu pertempuran. Hanya dengan bertarung, barulah ada kemungkinan membalikkan nasib kehancuran. Aku setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. 4 kehendak bersatu pada saat itu. Sampaikan perintah. Mingwo membentangkan sayapnya. Suaranya menggema ke seluruh ruang virtual. Kumpulkan seluruh kekuatan 4 ras besar. Target, negara Huaxu. Luncurkan serangan total. Seiring perintah itu dikeluarkan, di seluruh penjuru wilayah 4 ras di sekitar negara Huaxu, mesin-mesin perang mengerikan yang telah lama tertidur mulai meraung dan bangkit. Sebuah bencana yang menentukan nasib ras pun diam-diam mulai terbuka. Bahkan sebelum asap kehancuran dari pemusnahan negara oleh Zhang Yi benar-benar menghilang. Ini adalah gelombang kegelapan yang cukup untuk tercatat dalam sejarah perang negara Huaxu. Ketika 4 ras peradaban kuno benar-benar melepaskan topeng terakhir mereka dan memutuskan untuk melancarkan perang pemusnahan terhadap negara Huaxu, warna dunia seakan terkelupas, hanya menyisakan abu-abu asap mesiu dan merah darah. Di perbatasan barat laut, bumi bergetar. Itu adalah jeritan menyedihkan dari baja seberat miliaran ton yang sedang bergerak. Arus baja dari klan baja benar-benar seperti tsunami hitam, menekan dari segala arah. Sejauh mata memandang, cakrawala telah lenyap, digantikan oleh formasi mech berat yang tak berujung. Rantai roda dari paduan khusus itu tanpa ampun menghancurkan tanah beku, hutan, dan perbukitan. Udara dipenuhi bau oli mesin yang menyengat dan ozon yang menusuk. Dan di atas lautan baja itu, ribuan kapal perang melayang menutupi langit. Mereka seperti awan gelap yang bergerak. Tubuh raksasa mereka menjatuhkan bayangan kematian. Tak terhitung laras meriam utama yang menganga hitam memantulkan cahaya dingin di bawah matahari. Dengungan rendah mesin mereka bergabung menjadi satu. Seolah naga jahat dari dalam kerak bumi sedang mengaum, hendak meremukan langit itu sendiri. Pada saat yang sama, di pegunungan terjal barat daya, kegilaan paling primitif dan paling berdarah sedang dipertontonkan. Itulah pasukan besar klan Serigala Taring. Jika tidak melihatnya sendiri, tak seorang pun bisa membayangkan betapa mengerikannya taktik kawanan serigala ketika diperbesar hingga skala jutaan. Ratusan ribu hingga jutaan prajurit serigala bertelanjang dada, memperlihatkan otot keras seperti granit. Tubuh mereka dipenuhi ukiran totem darah kuno. Mereka meremehkan penggunaan kendaraan karena tubuh mereka sendiri adalah senjata terkuat. Mereka melintasi tebing curam seolah berjalan di tanah datar, berlari seperti kilat hitam. Au! Raungan jutaan serigala menyatu menjadi gelombang suara yang bahkan menenggelamkan deru badai salju. Itu adalah badai yang tersusun dari daging dan darah. Mereka mengayunkan pedang melengkung. Cakar mereka berkilau haus darah. Mata merah menyala, dipenuhi hasrat paling murni untuk membunuh. Seperti kawanan semut perang yang tak kenal lelah, mereka akan melahap semua makhluk hidup di depan mereka hingga habis. Sementara itu, langit adalah wilayah klan surgawi, makhluk atmosfer. Tanpa satupun kapal perang, hanya awan badai yang bergulung di langit. Awan gelap pekat berkumpul di atas beberapa kota inti. Negara Huaxu seperti Tianhai, Xinshengjing, dan Xinchang'an menutupi langit dan mengubah siang menjadi malam. Awan petir itu tentu bukan terbentuk secara alami.
melainkan senjata cuaca yang diciptakan oleh klan surgawi dengan teknologi fenomena langit mereka yang kuat. Lapisan awan menekan begitu rendah, seolah bisa disentuh. Tak terhitung prajurit klan surgawi bersayap ganda melesat di antara awan yang dipenuhi kilatan petir seperti ular. Mereka melayang tinggi di atas, tatapan dingin seolah sedang memandang sekumpulan semut yang siap disembelih. Setiap kepakan sayap memicu sambaran petir sebesar batang pohon. Angin topan yang ganas mengukir parit-parit dalam di tanah, seolah langit runtuh menimpa dunia.